Assalamualaikum, apa kabar? Bertemu lagi dengan Ibu Dini di channelnya Ibu Dini Suryani. Nah, henti-hentinya Ibu selalu mengingatkan untuk selalu rajin cuci tangan dengan menggunakan sabun atau hand sanitizer, serta menggunakan masker dan hindari kerumunan, serta jaga jarak ya. Oke, sebelum kita belajar, mari kita jangan lupa untuk Ibu meminta tombol like-nya dulu dan subscribe ya channel Ibu Dini Suryani. Oke, langsung saja kita lihat pembahasannya. Check it out. 1. Makna kata fungsi pada paragraf tersebut adalah peran. C. Nomor 2. Menjadi orang yang mujur adalah impian semua pedagang. Antonim atau lawan makna kata mujur pada kalimat tersebut adalah D. Merugi. Nomor 3. Mengapa PPPK harus dilakukan dengan urutan yang benar? PPPK harus dilakukan dengan urutan yang benar agar D. Korban mendapat pertolongan yang tepat dan selamat. Nomor 4. Kalimat utama pada paragraf tersebut adalah A. Buah alpukat memiliki kandungan gizi yang bermanfaat untuk kesehatan, yaitu di awal paragraf. Nomor 5. Ide pokok paragraf tersebut adalah pertama cari dulu kalimat utamanya, yaitu ada di awal, yaitu beberapa upaya untuk menanggulangi banjir terus dilakukan. Maka ide pokoknya lebih ringkas dari kalimat utama, yaitu upaya penanggulangan banjir. 6. Ringkasan paragraf tersebut adalah sungai memiliki manfaat di bidang transportasi, pertanian, energi, dan peternakan. A. Nomor 7. Pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf tersebut adalah C. Air merupakan kebutuhan utama manusia. 8. Jenis paragraf tersebut adalah persuasi, karena di akhir paragraf ada kata oleh karena itu, marilah kita lestarikan hutan, ada ajakan ya. Nomor 9. Hal yang akan terjadi jika tabu lampot kurang dirawat dengan baik adalah D. Hasil panen tabu lampot tidak memuaskan. Nomor 10. Ada teks 1 dan 2. Pertanyaannya, persamaan kedua teks tersebut adalah, kita lihat optionnya atau pilihannya. Yang tepat adalah B. Pengolahan sampah. Nomor 11. Isian yang tepat untuk melengkapi nama barang pada huruf X, Y, Z adalah B. Penghapus 2.500, rautan 2.000, dan pensil warna 12.000. Nomor 12. Sinonim atau persamaan makna kata panorama dalam kalimat tersebut adalah C. Pemandangan. Nomor 13. Ungkapan yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah Pak Budi menjadi tangan kanan atau orang kepercayaan Pak Cahya, sehingga urusan perusahaan dipercayakan kepadanya. Nomor 14. Peribahasa yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah A. Panas setahun dihapus hujan sehari, ya. Karena tadi itu Ranti adalah sahabat Susi, Ranti selalu ikhlas membantu kesulitan Susi. Setiap ada tugas sekolah, Ranti pasti membantu Susi. Suatu hari Ranti meminjam rautan milik Susi. Rautan tersebut hadiah dari bibinya yang baru saja ke luar negeri. Ranti menjatuhkan rautan Susi, rautan itu retak. Susi pun marah pada Ranti. Sejak saat itu Susi tak mau berteman dengan Ranti. Jadi hanya kesalahan yang satu kali saja, jadi persahabatan mereka menjadi bubar ya. 15. Istilah yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah urbanisasi, karena ini ada banyak penduduk desa yang berurbanisasi atau perpindahan dari desa ke kota ya. Nomor 16. Bacalah iklan berikut. Kalimat yang tepat untuk melengkapi iklan tersebut adalah B. Gunakanlah lampu secara bijak. Nyalakan lampu bila perlu, segera matikan bila tidak digunakan. Nomor 17. Urutan kalimat agar menjadi paragraf deskripsi yang padu adalah, yaitu C. 2, 3, 5, 1, 4. Keadaan kantor kelas perpustakaan dan halaman SD Ultra sangat rapi. Meja dan kursi kantor tertata rapi. Meja dan kursi kelas berderet lurus. Buku-buku tersusun rapi di rak perpustakaan. Dan yang terakhir, pepohonan ditanam rapi di halaman. Sesuai dengan urutannya ya, yang nomor 2 itu harus dijelaskan dulu kantornya, kelasnya, kemudian perpustakaan, baru yang terakhir adalah halamannya. Nomor 18,
Penulisan kata budidaya yang benar adalah Pak Rido sukses membudidayakan. Jadi kata dasarnya budidaya mendapatkan awalan dan akhiran, maka semuanya dirangkai atau disatukan penulisannya. C. 19. Kesalahan penggunaan tanda baca pada kalimat tersebut adalah B. Tanda titik 2 dan tanda seru. Ibu bertanya, seharusnya koma, mengapa kamu belum tidur, koma san, tanda tanya. Nomor 20, kalimat yang tepat untuk melengkapi laporan tersebut, maka ini harus ditentukan dengan melihat kalimat sebelum dan sesudah. Lomba tersebut untuk memperingati proklamasi kemerdekaan Indonesia. Lomba tersebut diikuti grup drum band dari berbagai SD di Kecamatan Makmur. Mereka sangat antusias mengikuti perlombaan. Nomor 21, urutan yang tepat untuk menggunakan sabun cair yang tepat adalah C. 25413. Pertama, larutkan 1 sendok sabun cair ke dalam mangkok yang berisi air secukupnya. Masukkan spons ke dalam larutan dan remas-remas sampai berbusa. Basahi alat-alat dapur yang akan dicuci. Gosok peralatan dapur menggunakan spons berbusa. Dan yang terakhir, bilas peralatan dapur dengan air bersih, kemudian tiriskan. Nomor 22, urutan petunjuk membuat sapu tangan batik yang tepat adalah B. 24351. Potong kain putih polos seukuran sapu tangan, buat gambar menggunakan pensil, bubuhkan malam cair sesuai gambar, warnai sapu tangan, dan yang terakhir rebus sapu tangan untuk melarutkan malam dan keringkan. Nomor 23, tokoh utama cerita tersebut adalah C. Yudis, karena dari awal sampai akhir menceritakan tentang Yudis. Bacalah cerita berikut untuk menjawab soal nomor 24 sampai dengan 35. Silakan di-pause dulu untuk membacanya. Nomor 24, berdasarkan teks, bagaimana kehidupan binatang yang ada di hutan sekitar sesuai paragraf ke-1. Kehidupan binatang yang ada di hutan. C. Hidup berdampingan dengan rukun dan saling menolong. 25, mengapa sikap Lulu berubah? Sikap Lulu hari demi hari berubah karena D. merasa menjadi kupu-kupu yang indah. 26, watak Lili di dalam cerita tersebut adalah B. penyabar. Nomor 27, amanat yang sesuai dengan cerita tersebut adalah B. kelebihan yang kita miliki seharusnya tidak membuat kita menjadi angkuh. 28, penggalan cerita tersebut menggunakan latar. Nah, kawanan kupu-kupu sedang bermain di atas rumah Lili. Ada Lulu dalam kawasan tersebut. Ia sama sekali tidak menghiraukan rumah yang dulu menjadi tempat tinggalnya. Karena menyebutkan rumah berarti ini latar tempat. D. Nomor 29. Siapa kamu? Seenaknya saja memanggilku kakak. Kamu hanyalah ulat kecil yang kotor, sedangkan aku seekor kupu-kupu yang indah, jawab Lulu sambil memalingkan wajah. Kawanan kupu-kupu itu meninggalkan Lili. Sifat Lulu pada cerita tersebut adalah A. angkuh atau sombong ya. Nomor 30, tema cerita tersebut adalah A. tentang budi pekerti. 31, maksud pertanyaan siapa kamu? Seenaknya saja memanggilku kakak, kata Lulu pada cerita tersebut adalah D. Lulu pura-pura tidak mengenal adiknya. 32, keteladanan Lili dalam cerita tersebut adalah tidak, jangan tangkap kakakku, teriak Lili. Manusia itu tentu saja tidak dapat mendengar suara Lili. Lili hanya bisa terisak melihat kakaknya tertangkap. Berarti B ya, tetap menyayangi kakaknya meskipun telah disia-siakan. 33, perakiraan yang akan terjadi bila Lulu ingat pesan orang tuanya adalah C. Lulu tetap menyayangi adiknya meskipun menjadi kupu-kupu yang indah. 34, nilai moral yang baik dari tokoh Lulu adalah B. menyadari kesalahan dan mau meminta maaf. Lili, maafkan kakak, kakak congkak dan mengabaikanmu, jaga dirimu baik-baik, kata Lulu sambil menangis. 35, kesimpulan isi cerita tersebut adalah C. Lulu yang telah menyia-nyiakan adiknya akhirnya menyadari kesalahannya. 36, penggunaan tanda baca yang sesuai dengan kaidah terdapat dalam kalimat C. Toko segar, karena nama toko jadi kapital semua. Menjual buah-buahan, karena perincian berarti tanda ini ya, titik 2. Apel, anggur, jeruk, dan kiwi. 37, penggunaan huruf kapital yang tepat untuk kalimat tersebut adalah A. Camat Sukasari, kapital semua ya, mencalonkan diri menjadi wakil bupati. Karena Camat Sukasari ini menunjuk kepada seseorang,
Sedangkan wakil bupati itu jabatan, tidak disertai dengan namanya, maka tidak kapital. Nomor 38, penulisan kata zaman, handal, dan teknologi yang benar adalah A. Zaman pakai Z, kemudian handal itu seharusnya andal, dan teknologi seharusnya teknologi. Nomor 39, penulisan tanda baca yang tepat pada kalimat tersebut adalah Bayu membeli buku berjudul tanda petik mari menulis, semua kapital karena judul buku, lalu tanda petik lagi seharga Rp 42.000,00 ya, C. 40, kesalahan penggunaan kata baku pada teks tersebut adalah A. Mencat, seharusnya adalah mengecat. 41, perbaikan kesalahan tanda baca pada kalimat tersebut adalah B. Apa kabar, Raras? Tanda tanya, semoga keadaanmu baik-baik saja, titik. Nomor 42, perhatikan gambar berikut. Di situ ada tanaman pohon pisang ya. Paragraf deskripsi yang tepat berdasarkan gambar adalah D. Pohon pisang berpelepah, buahnya bertandan dan batangnya tegak. 43, urutan petunjuk pembuatan bubur kacang hijau yang tepat adalah D. 1, 5, 2, 3, 4. Cuci kacang hijau hingga bersih, rendam kacang hijau selama 3-5 jam, rebus kacang hijau hingga empuk, masak bubur sambil aduk hingga mendidih, dan masukkan santan, gula, dan garam secukupnya. Nomor 44, perbaikan istilah efisien pada kalimat tersebut adalah D. Efisien menggunakan huruf F. Kemudian 45, perbaikan kesalahan penggunaan ejaan pada kalimat tersebut adalah A. Kepala sekolah dasar Hati Mulia bernama Dr. Andes Gunawan, M PD ya. Nomor 46, tanda baca yang tepat untuk melengkapi kalimat surat tersebut secara berturut-turut adalah B. Bayu sahabatku, sekian dulu kabar dariku, titik. Balaslah suratku segera, tanda seru. Nomor 47, kalimat yang tepat untuk melengkapi teks pidato tersebut adalah semakin banyak pohon, semakin sejuk udara di sekitar kita. Oleh sebab itu, marilah kita menanam pohon di lingkungan sekitar. Nomor 48, tata kalimat yang tepat untuk kalimat tersebut adalah B. Bung Tomo menjadi majalah redaksi Pustaka Timur di Yogyakarta. Nomor 49, susunan paragraf padu yang tepat untuk kalimat-kalimat tersebut adalah D. 34512. Sudah sebulan Yanto memelihara 5 ekor kelinci. Kelima kelinci itu dipelihara dalam kandang besar. Setiap hari kelinci-kelinci itu diberi makan rumput. Sekarang kelinci-kelinci itu bertambah gemuk dan gesit. Yang terakhir, ia senang melihatnya. Nomor 50, istilah yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah ibu sedang sakit, ibu berobat ke dokter. Dokter memeriksa kesehatan ibu. Tekanan darah ibu diukur menggunakan tensimeter. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Nah, jangan lupa untuk selalu berlatih soal-soal yang sebelumnya dan rajin belajar untuk menghadapi ujian-ujian untuk khususnya kelas 6. Oke, sekian dari Ibu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah.